Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga bisa kita lanjutkan mempelajari tafsir surat Qaf sampai pada ayat ke-20. Yang mana pada ayat-ayat sebelumnya atau ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kematian dan bahwasanya dalam kematian itu ada sakaratnya. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah menjelaskan lebih lanjut tentang peristiwa hari kiamat, yaitu ditiupkannya sangkakala. Surat Qaf ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwasanya ditiupkannya sangkakala yang disebutkan pada ayat yang mulia ini, yakni nafkhatul ba'si, yaitu tiupan sangkakala dalam rangka kebangkitan. Jadi sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil itu bukan hanya sekali, namun lebih dari satu kali. Adapun menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ditiupnya sangkakala itu ada 3 tiupan. Tiupan pertama, efeknya itu manusia seluruhnya terkejut, kaget. Mereka akhirnya ketakutan. Kemudian ditiup kedua kali, maka manusia pingsan, kemudian binasa. Dan di tiupan yang ketiga, maka setelah itu terjadi kebangkitan seluruh manusia. Nah, adapun tiupan yang pertama disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Dan hari ditiupkannya sangkakala, maka segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi itu terkejut, kaget semuanya. Dan itu terjadi di hari kiamat, yang mana di hari kiamat tersebut yang tersisa hanya orang-orang paling buruk. Di antara keadaan hari kiamat, orang itu bebas berzina. Sampai pun di tengah jalan, zina. Teng pertelon, zina. Teng perapatan, zina. Hubungan intim itu loh, dilakukan di tengah jalan. Dan orang yang terbaik di waktu itu cuma bisa mengatakan, jangan di jalan, sana loh. Menghiru titik. Atau salah balik tembok.
nggak mampu mengingkari. Maka tiupan yang pertama menjadikan seluruh manusia kaget, terkejut, takut. Dan itu merupakan siksaan tersendiri bagi orang-orang yang buruk. Jadi suara itu juga merupakan siksaan. Seperti bangsa Ad, mereka itu di antara siksa yang ditimpakan kepada mereka adalah suara yang keras, yang menyakitkan. Jangankan suara yang keras di hari kiamat, suara petir saja, kalau terlalu keras kita itu akan kaget. Jangankan suara petir, son tetangga atau son sing numpak trek niku napa? Nah, niku mawon sudah pling-pling, kepala itu pusing. Apalagi yang sudah punya penyakit ini dan itu, waduh, nggak nyaman. Suara itu merupakan siksaan. Dan di antara siksaan bagi orang-orang yang buruk di hari kiamat adalah suara sangkakala yang menjadikan mereka terkejut, kaget, bingung, khawatir. Dan di saat itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Sampai pun ibu itu menyusui anaknya, anaknya ditinggal, dibuang. Padahal makhluk yang paling sayang kepada makhluk yang lain itu adalah ibu terhadap anaknya. Kalau keadaan normal, maka ibu itu rela kutempuh lautan api, akan kutempuh jurang yang dalam untuk menyelamatkan anak. Ini seorang ibu, dan itu benar. Dan seorang ibu paling sayang terhadap anaknya ketika menyusui. Ketika dalam rahim, ya sayang. Ketika sudah besar, ya sayang. Tapi ketika menyusui, ini sedang sayang-sayangnya. Namun ketika hari kiamat, ketika manusia takut, ketika manusia khawatir, maka ibu yang menyusui anaknya itu anaknya dibuang, wis gak kepikiran, menunjukkan mengerikannya hari kiamat. Kenapa Allah kabarkan yang sedemikian? Tidak lain agar kita takut. Kemudian tiupan yang kedua serta yang ketiga disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala. Kalau menurut Ibnu Katsir ini tiupan yang kedua. Maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa ada yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tiupan pertama kaget, takut. Tiupan yang kedua binasa. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, yang ketiga. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Maksudnya adalah hari kebangkitan. Maka pada surat Qaf yang kita pelajari kali ini ayat 20 disebutkan wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Ini tiupan yang ketiga. Nah, pada tiupan yang ketiga ini zalika yaumul wa'id, itulah hari terlaksananya ancaman. Istilah dalam Al-Quran itu ada wa'dun, ada wa'idun. Kalau wa'dun, wa'ad itu janji kebaikan. Orang yang beriman akan diberi surga, orang yang beriman akan diberi ampunan, diberi bidadari. Itu namanya wa'ad.
Tapi kalau wa'id itu janji ancaman, isinya adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Zalika yaumul wa'id, maka hari kiamat itu adalah hari terlaksananya ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari kiamat setelah tiupan yang ketiga, itulah hari pembalasan. Hari dilaksanakannya ancaman. Adapun ketika di dunia, seringkali azab itu ditunda, sering. Bahkan orang-orang kafir banyak yang tidak langsung diazab oleh Allah. Dan di antara para ulama ada yang menjelaskan, seseorang itu kalau dosanya sekedar kafir saja, maka bisa jadi di dunia nggak dapat azab. Adapun umat-umat terdahulu itu kafir plus zalim, akhirnya ada azab yang menyeluruh. Contoh, umatnya Nabi Lut alaihissalam, mereka kufur kepada Allah plus LGBT. Laki-laki memperkosa laki-laki. Medeni ini. Maka turun azab. Contoh yang lain, Fir'aun. Ngaku dirinya Tuhan, minta disembah oleh manusia, sambil zalim memperbudak Bani Israel, bahkan bayi laki-laki baru lahir brojol langsung sembelih. Kafir plus zalim, maka ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Namun orang yang sekedar kafir tapi nggak memusuhi Islam, cuma nggak mau beriman, bisa jadi di dunia nggak dapat azab, atau azabnya cuma sebagian. Namun di akhirat azab itu tidak akan lepas. Azab itu pasti datang bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, di antara rahasia sabarnya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah karena mereka yakin azab itu datang. Banyak orang didakwai nggak mau beriman, bahkan menentang, memusuhi. Namun para nabi sabar. Azab Allah pasti datang, namun kapan datangnya itu rahasia Allah. Tapi kalau sudah waktunya datang, pasti datang. Allah itu menunda, tapi Allah tidak lupa. Azab pasti datang. Allah memang menunda, tapi Allah tidak lupa. Oleh karena itu, orang-orang kafir banyak yang nantang para nabi. Mana azabnya? Mana? Kok nggak teko-teko? Ini. Bahkan orang zaman sekarang juga seperti itu, ada memvideokan dirinya. Kalau Allah itu ada, kata dia, saya minta saya dijadikan bangkrut. Nah, seperti itu. Banyak orang nantang-nantang Allah, dan itu sudah ada sejak dulu. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 32. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah bantah-bantahan dengan kami dan kamu memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Sudah, nggak usah banyak omong. Sekarang datangkanlah azab kepada kami yang kamu ancamkan kepada kami kalau kamu orang-orang yang benar. Maka orang-orang yang kufur kepada Allah, sebenarnya mereka itu tidak punya hujah. Kalau kita punya ilmu, maka mudah sekali mematahkan alasannya orang-orang kafir. Kalau kita mau belajar.
Namun orang-orang kafir ketika mereka tidak bisa mendatangkan hujjah, maka senjatanya nantang. Mana azabnya? Mana azabnya? Panggil Allah, panggil malaikat. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya tidak terjadi diskusi, tapi terjadi bantahan. Kemudian pada ayat 21. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan di hari kebangkitan itu, setelah tiupan sangkakala yang ketiga, maka setiap manusia disertai dua malaikat. Satunya sa'iqun, yang kedua syahidun. Maka setiap orang dijaga dua malaikat. Yang satu sa'iqun, malaikat ini menggiring. Panjenengan tahu kalau ada koruptor tertangkap, kanan kirinya ada aparatnya yang giring. Kira-kira seperti itu, tapi ini bukan aparat, ini malaikat. Wa syahidun, malaikat satunya adalah sebagai saksi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan terkait mana ayat ini. Malakun yasuquhu ilal mahsyar. Dua malaikat ini yang satu adalah menggiring orang kafir ini ke padang mahsyar. Nggak bisa lari. Kenapa? Ada malaikat yang menjaga. Pasti sampai di padang mahsyar dia nggak bisa belok, nggak bisa kabur. Yang jaga malaikat. Kalau di dunia yang kabur banyak. Mantan korupsi sekian miliar, sekian triliun, lari ke Singapura, nggak ketangkep. Setelah melakukan perbuatan jahat dia menghilang, nggak ketangkep. Itu kalau di dunia. Namun kalau di akhirat, setiap manusia ada malaikat yang menjaga. Satunya sa'iqun, yang satu syahidun. Wa malakun yashhadu alaihi bi'a'malihi. Malaikat satunya, kata Ibnu Katsir, menjadi saksi akan setiap perbuatannya. Dan malaikat kalau bersaksi lengkap. Tidak ada yang luput. Semuanya itu diketahui oleh malaikat. Nah, ayat yang ke-23, 22 nih. Alat ke-22. Allah Ta'ala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian akan hari ini, hari kiamat. Maksudnya banyak orang terkait hari kiamat itu lalai, lupa. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi ketika seseorang dibangkitkan di akhirat, maka yang sebelumnya gaib jadi nampak. Ketika di akhirat manusia dibangkitkan dan dimodifikasi oleh Allah sehingga pandangannya tajam, semuanya kelihatan. Yang beriman lihat berbagai macam, yang jauh kelihatan, tapi yang kelihatan yang baik. Orang kafir juga dibangkitkan, dapat melihat berbagai hal, namun yang kelihatan yang jelek-jelek. Bahkan pandangannya tajam, yang jauh sekalipun hukuman yang menanti kelihatan, sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 38, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana.
Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Nah, jadi maksudnya ketika di dunia sesuatu itu gaib, nanti di akhirat jadi nampak. Yang di dunia gaib tetap gaib, namun di akhirat jadi nampak. Ketika di akhirat bisa lihat malaikat, bisa lihat jin. Kalau di dunia tidak bisa. Ketika di dunia manusia tidak bisa lihat malaikat, tidak bisa lihat jin, tidak bisa lihat setan. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis itu dan bala tentaranya, mereka itu melihat manusia dari sisi yang kamu tidak bisa melihatnya. Maka jin, iblis itu gaib, kita tidak bisa melihat mereka. Dan ini pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Ahkamul Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalah annahu yaral jinna aqaltu syahadatahu. Barang siapa yang merasa dirinya sebagai orang yang lurus, orang yang adil, tapi kok ngaku bisa lihat jin, saya batalkan persaksiannya. Ini Imam Syafi'i. Kenapa? Berdasarkan ayat tadi, kita tidak bisa lihat setan, kita tidak bisa lihat jin. Maka kalau ada orang ngaku, aku mari delok setan, saya lihat jin. Kalau ketemu Imam Syafi'i, persyahadatnya tertolak. Dibatalkan syahadatnya. Dan jin itu gaib, setan itu gaib, iblis itu gaib, dan yang tahu yang gaib hanya Allah. Sebutkan dalam surat Al-Jin ayat 26. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Di antara yang gaib adalah jin dan juga iblis dan juga malaikat. Illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada para rasul yang diridhoi oleh Allah, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Maka yang gaib itu rahasia Allah, tidak diberitahukan kepada siapapun kecuali kepada Rasul. Kalau Rasul memberitahukan kepada kita sesuatu yang gaib, wajib percaya. Tapi kalau dia bukan Rasul, dia bukan Nabi, kok ngaku ngerti ilmu gaib, maka wajib kita dustakan, kita tidak boleh percaya. Dan itulah dukun. Dukun itu apa? Mayyadda'i ilmal ghaib, orang yang ngaku ngerti ilmu gaib. Itulah dukun. Dan orang yang ngaku ngerti ilmu gaib cuma dua. Yang satu nabi, yang satu dukun. Dan nabi sudah tidak ada. Maka yang tersisa apa? Dukun. Maka melihat jin, melihat setan dalam bentuk asli mustahil, nggak bisa. Itu pendapat Imam Syafi'i. Namun bisa dilihat kalau setan itu menjelma, berarti bukan bentuk asli. Gitu nih. Kalau setan itu atau jin itu, ada orang aku melihat setan jin dalam bentuk asli, sama Imam Syafi'i syahadatnya dibatalkan. Karena nggak bisa
dilihat. Kalau melihat jin tidak bisa, apalagi kawin ambek setan, kawin ambek jin. Malah nggak mungkin lagi lawan kita nggak tahu bentuk aslinya setan. Kita nggak tahu bentuk aslinya jin. Ada orang aku nikah dengan jin wanita, katanya cantik jelita. Loh ya apa Pak ndeloki? Padahal kalau nikah itu ada nazar, ngoten nggih. Napa nazar niku? Melihat, ketika mau melamar didelok sih, ayu ta gak sih? Kalau ngoten nggih. Kalau cantik dan tertarik, oh masya Allah saya minat, saya lamar. Nazar namanya nggih. Tapi kalau jin wanita bagaimana nazarnya? Lawang dia tidak kelihatan. Namun memang jin diberi kekuatan oleh Allah, namun tidak semuanya bisa atau kemampuannya juga bermacam-macam, terbatas. Jin itu sesekali bisa menjelma sehingga bisa dilihat oleh manusia, namun jelmaan jin itu bukan bentuk asli. Oleh karena itu, setan tiap negara beda-beda, tergantung negara masing-masing. Kalau di tempat kita, setan lokalnya apa? Pocongan, wewe gombel, gawe batik, ngoten nggih. Ngoten. Tapi kalau di Eropa, pakai jas, Pak. Setannya niku menggigit darah, pakai jam mewah, nah, pakai suit, pakai dasi. Begitu. Tapi kalau di Cina, hampir mencolot pakai baju kerajaan. Nah, jadi setannya itu kreatif menurut daerah masing-masing, tapi itu bukan bentuk asli, itu setan yang sedang menggoda manusia. Dan kalau setan itu sedang menjelma, maka bisa ditangkap. Maka nggak usah takut jin, nggak usah takut setan, namun kita harus takut kepada Allah. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Baitul Mal, menjaga harta kaum muslimin. Ternyata di suatu malam ada orang nyuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Namun karena orang ini nangis-nangis minta ampun, anak saya lapar, maka Abu Hurairah kasihan dilepaskan. Besoknya lapor pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, dia dusta, nanti balik lagi. Malam yang kedua ketangkap lagi, nangis-nangis lagi minta ampun, kasihan lagi, dilepas. Lapor lagi kepada Rasulullah, dia dusta, nanti lo datang lagi. Maka di malam yang ketiga ditangkap oleh Abu Hurairah, enggak saya lepaskan kamu. Nah, akhirnya setannya mengatakan, ini kamu saya kasih tahu, ada ayat dalam Al-Quran yang kalau kamu baca, setan tidak akan mengganggumu. Baca apa nih? Ayat kursi. Nah, akhirnya dilepas sama Abu Hurairah. Kemudian lapor pada Rasulullah SAW, kali ini dia betul, namun sebenarnya dia adalah pendusta. Maka ayat kursi ini diamalkan bukan karena diberitahukan jin, namun karena di ACC oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah lapor dulu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dimasukkan botol, tidak bisa. Nah, gitu nih. Kemudian juga pernah Khalid ibn Walid rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala yang bernama Uzza. Maka Khalid bin Walid berangkat atas perintah Rasul, Uzza dihancurkan. Setelah kembali kata Rasul, apakah kamu melihat sesuatu? Enggak wahai Rasul. Kamu balik lagi, kamu belum menghancurkan Uzza. Maka Khalid bin Walid balik lagi, di situ ada sosok wanita tua yang rambutnya itu dialu dengan tanah seperti ini. Itu Uzza, itu jin yang disembah oleh manusia. Maka bentuk hakikatnya adalah jin yang menjelma sebagai wanita tua. Maka dibunuh oleh Khalid bin Walid. Ya.
atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara jin itu ada yang bisa menjelma sebagai ular masuk rumah. Tapi kalau ini masuk rumah kita, jangan langsung dibunuh. Sama Rasulullah SAW suruh usir dulu. Usir 3 kali. Gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Betul apa-apa. Karena jin Jawa. Gitu. Rek, metu. Panjenengan metu. Panjenengan metu. Kalau nggak keluar 3 kali, boleh dibunuh ini ular asli. Tapi kalau dia pergi, maka itu jin. Karena ada seorang sahabat, ketika dia pulang, istrinya di depan rumah marah. Kenapa kok keluar rumah? Di dalam ada ular. Sama sahabat ini langsung dibunuh. Mereka berkelahi. Akhirnya dua-duanya mati. Sahabat ini mati. Maka kata Rasulullah SAW, di antara jin-jin Madinah itu ada yang masuk Islam. Jadi kalau kita nemukan ular di rumah, jangan langsung dibunuh. Suruh pergi dulu. Barangkali dia mau pergi. Kalau dia jin, paham. Dia pergi. Tapi kalau dia ular benar, meskipun kita katakan pergi 1000 kali juga dia tidak paham, baru boleh dibunuh. Jadi tidak usah takut kalau ada setan jin yang menjelma nakut-nakutin kita. Kenapa kok dia menjelma di antara? Sebabnya adalah ingin menghalangi kita ibadah atau ingin mengganggu kita. Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir. Suatu malam beliau pernah melaksanakan sholat malam. Beliau sering sholat tahajud. Tahu-tahu di depannya ada anak kecil. Kalau bahasa kita mungkin tuyul gitu ya. Dalu-dalu, peteng-peteng, ono arek cilik peteng mriku. Kalau kita takut lari. Tolong ada tuyulan. Mungkin kita seperti itu nih. Tapi Imam Mujahid, seorang ulama yang bertakwa pada Allah, ini orang mau ganggu orang tahajud ini. Akhirnya dikejar sama Imam Mujahid. Malah setannya yang lari. Tapi kalau kita lari, wis menikah sholat tahajud, malih. Nah, ketika di dunia malaikat, setan, jin, iblis nggak kelihatan. Namun di akhirat manusia diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya tajam, matanya tajam, semuanya kelihatan, malaikat bisa dilihat, setan, jin, iblis bisa dilihat. Semuanya nampak. Akhirnya yang sebelumnya kufur jadi beriman. Kalau di dunia masa ana setan, masa ana malaikat, tidak percaya. Besok melihat sendiri, beriman. Ketika di dunia saya nggak percaya malaikat, Quran ini karangan Muhammad kata dia. Nanti di akhirat dia beriman, oh malaikat ada. Karena yang gaib jadi nampak, maka seluruh manusia beriman, termasuk yang kafir jadi beriman, namun imannya telat. Imannya tidak bermanfaat. Meskipun besok yakin, seyakin-yakinnya lawang kelihatan. Iman, seiman-imannya lawang di depan hidungnya. Namun imannya tidak diterima. Karena iman yang terpuji adalah iman terhadap yang gaib. Nah itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, beriman sampai mempengaruhi dirinya, termasuk iman kepada hari akhir. Kalau memang beriman dengan hari akhir, ya persiapan. Banyak-banyak beramal, banyak-banyak membawa bekal, sanggup amal soleh untuk akhirat. Itu kalau benar-benar beriman dengan yang gaib, yaitu hari kiamat. Tapi kalau dia cuma ngomong, ya saya beriman, saya percaya. Tapi kok tidak beramal, nah maka imannya masih lemah. Orang yang beriman, yang sesungguhnya, dengan iman yang terpuji,
Maka iman itu begitu kuat sehingga menimbulkan amal. Ayat 23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan qarin yang menyertai dia mengatakan, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Ya, jadi qarin secara bahasa itu adalah yang menyertai, yang menemani. Panjenengan tindak Surabaya, kula ngetut. Nah, kula niki qarin secara bahasa. Maka qarin itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Qarinnya siapa dulu? Itu. Ada qarin dari malaikat, yaitu yang menyertai di hari kiamat. Dan ada qarin dari golongan jin yang menyertai manusia di dunia. Kalau qarinnya ini jin, maka nggak usah dicari. Nggak usah kemana-mana golek botol, golek jin qarin, tak lebono botol, nggak usah. Ya. Kalau kita diganggu setan, ajaran Rasulullah SAW adalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau anaknya beling, ya diajari Quran, diruqyah, bukan golek botol, setannya dilebokno botol, tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Nah, zaman sekarang kok malah ada orang mencari jin qarin, padahal jin qarin itu adalah setan yang menyertai orang-orang yang lalai dari zikir. Dalilnya mana? Az-Zukhruf 36. Az-Zukhruf surat 43. Ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, lupa kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, maka kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan, dan setan itulah yang menjadi qarin baginya. Nah, jadi nggak usah nyari jin qarin, dan tidak boleh meminta pertolongan kepada jin, tidak boleh. Manusia dengan jin, siapa yang lebih mulia? Manusia. Bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dari segi penciptaan, manusia itu lebih mulia daripada jin. Nah, kalau sekarang kita menghambakan diri minta pertolongan pada jin, jin seneng, ada makhluk bagus, ganteng-ganteng, ayu-ayu, kok minta pertolongan kepada saya. Dan jin ketika melayani manusia enggak gratis, tapi ada bayarannya, ada maharnya, ada syaratnya, disebutkan oleh Allah dalam surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, Mbah Dukun itu ada syarat-syaratnya. Suruh nyembelih pitik korban pada jin, persembahan ini. Sirikan. Ada yang minta kepala sapi. Bahkan ada yang minta nyawa manusia dalam rangka ingin mendapatkan bantuan jin. Bahkan sekedar minta tolong pun tidak boleh. Misalkan kalau orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu ketika membuat alas, maka minta perlindungan kepada kepalanya jin.
bosnya jin. Mirip-mirip kalau orang sini ngelewati jembatan ngomong apa? Mbah, nuwun sewu mbah. Jaluk selamat mbah. Seperti itu. Kok ninggali rokok, ninggali kembang ya. Rokok bagian. Niki kesyirikan karena minta tolong kepada selain Allah. Harusnya berlindung kepada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita selesaikan ya. Nah, adapun qarin yang dimaksud pada ayat yang mulia ini adalah malaikat yang mengiringi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat berkata ketika menggiring orang di hari kebangkitan tadi, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Kalau bahasa kita, orang ini mau disidang, orang ini mau dihisab, berkas-berkasnya sudah lengkap, komplit, tidak ada yang luput sedikit pun. Meskipun dia lupa, besok ingat. Meskipun dulu disembunyikan, besok nampak. Beda dengan di dunia, ya. Misalkan ada koruptor, korupsi triliunan, itu kan sukanya apa? Menghilangkan jejak. Biar tidak ketahuan, berkas-berkasnya dibakar. Bahkan sekalian gedungnya dibakar, biar nggak ketahuan siapa yang korupsi. Nah, bukti di dunia bisa hilang, namun kalau di akhirat nggak bisa. Semua catatannya lengkap, tidak ada yang luput sedikit pun. Bahkan amalan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, itu semuanya lengkap. Bahkan menurut pendapat yang paling rajih, yang dicatat oleh malaikat, yaitu yang bernilai netral sekalipun juga dicatat. Misalkan ucapan, ya, kemarin kita jelaskan, ucapan itu ada yang baik, yang bernilai pahala. Baca Quran, zikir, nasihat, itu berpahala, dicatat. Kemudian ucapan-ucapan yang bernilai dosa, misuh, mencaci maki, rasan-rasan, ini bernilai dosa dicatat. Dan kata-kata netral pun dicatat. Misalkan ada orang mengatakan saya lapar, catat. Ada orang mengatakan saya pergi ke Surabaya, catat. Ada orang gedabrus 2 jam, dicatat juga. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang ketika membuka catatan amal, ditemukan di dalamnya banyak-banyak istighfar. Nah, maka orang ketika membuka catatan amal, Masya Allah istighfarnya banyak, tasbihnya banyak, ini orangnya beruntung. Tapi kalau di dunia suka gedabrus, misalnya senang kopi, membuka catatan amal, kopi. Nah, maka di akhirat lengkap, malaikat yang menggiring ada, dan malaikat saksi juga ada, berkas-berkasnya lengkap dan komplit. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Gitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dengan atau dalam susah payah. Yang susah payah bukan Allah, namun manusia yang susah payah. Seperti firman Allah dalam surat At-Tin, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maka manusia kalau dibandingkan dengan makhluk apapun,
manusia paling ganteng. Kalau nggak percaya besok ke kebun binatang Surabaya, cari monyet paling ganteng. Oh, ternyata monyet paling ganteng sih gantengan awak dewi lah gitu. Manusia lebih ganteng. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia di dalam kesusahan. Maksudnya manusia itu senantiasa susah. Kenapa? Karena kita diturunkan dari surga. Kalau di surga kita tidak akan telanjang dan kita tidak akan susah. Ayat berapa niku? Mau dibuka? Pulau mboten apal nggih, kula bukakan. Nah, ini. Surat Thaha ayat 118. Ketika Adam alaihissalam masih berada di surga. Allah berfirman, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Sesungguhnya kamu, wahai Adam, di surga tidak akan kelaparan dan kamu tidak akan telanjang. Di surga itu enak, nggak lapar, nggak telanjang, pakai yang tersedia, makanan datang sendiri. Itu apa buatan? Enak. Pengen duren, nggak usah ngenteni musim duren. Ada terus dan tidak usah takut kolesterol, asam urat, aman. Tapi di dunia susah manusia. Fi kabat manusia susah. Mau makan susah. Kata orang Indonesia gelap, nggak tahu maksudnya apa nih. Mau golek kerja, angel, sekolah, angel, gitu ya. Ketika mau makan, angel juga. Dulu waktu muda mau beli makanan, nggak punya duit. Sekarang sudah tua, uangnya banyak, tapi nggak bisa makan, kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula. Nah, maka manusia itu selalu dalam kesusahan. Dalam Thaha 118. Nah, oleh karena itu, karena manusia itu selalu dalam kesusahan, maka istirahat yang sesungguhnya itu nanti kalau sudah mati. Jadi jangan sampai kita berpikir kita istirahat total di dunia. Tidak ada istirahat total, itu tidak ada. Di dunia ini selalu berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahatnya kapan? Besok di akhirat. Makatan.